Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Di sini perkenalkan nama saya Rahmat Syahputra Bruto. Di sini akan saya sedikit menjelaskan terkait pengerjaan soal UAS yang sudah saya kerjakan pada mata kuliah Rekayasa Transportasi. Di sini saya akan memaparkan hasil perhitungan saya pada analisis sinyal persimpangan dengan menggunakan pedoman PKJI 2023. Baik, eh, di sini sudah ada saya cantumkan data sebagai data untuk menentukan siklus, lalu menghitung derajat kejenuhan, tundaan, dan antrian. Di akhir juga saya memberikan sebagai alternatif rekayasa yang dapat mengurangi kemacetan. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini sudah saya buatkan sebagai data yaitu arus pendekat dari sebagian utara yaitu didapatkan nilai data 1248 SMP per jam dan ada juga di bagian selatan itu 2132 SMP per jam dan yang terakhir di barat yaitu didapatkan 876 SMP per jam. Adapun konfigurasi fasenya itu di sini ada dua fase. Eh, fase pertama itu merupakan akomodasi utara dan selatan secara bersamaan sehingga dijumlahkan hingga didapatkan 5 jalur. Sehingga fase kedua itu adalah fase untuk barat. Nah, untuk barat itu didapatkan 1 lajur. Eh, ini selanjutnya ada parameter PKJI yaitu menentukan arus jenuh dasar itu sudah didapatkan sebesar 1800 SMP per jam per lajur dengan waktu hilang per fasenya yaitu dengan 4 detik dan waktu hilang untuk totalnya itu di mana fase di mana waktu hilang fase per fase dikali dengan 2 sehingga dikali dengan waktu luang per fase sehingga didapatkan waktu hilang totalnya itu sebesar 8 detik. Nah, selanjutnya mari kita lanjut ke penyelesaiannya. Di sini langkah utama menggunakan rumus PKJ ini itu dengan menghitung rasio jenuhnya, jumlah jumlah total Y-nya atau rasio jenuh per fase ataupun arus setiap fasenya. Di sini beberapa rumus yang sudah saya dapatkan seperti rasio jenuh tiap fase itu dengan rumus Y1 sama dengan Q1 dibagi SI1. Sehingga rasio jenuh yang saya dapatkan pada Y1 itu sekitar 0,3756 dan Y2 itu sebesar 0,4867 sehingga Y totalnya itu adalah Y1 ditambah Y2 sehingga didapatkan semua hasilnya itu 0,87. Ada juga untuk menghitung arus tiap fasenya itu yaitu Q1 yaitu dijumlahkan dengan QU ditambah QS. Sehingga nilai QU yang sudah kita dapatkan tadi adalah arus utara ditambah dengan arus selatan sehingga didapatkan 3380 SMP per jam hingga Q-nya itu adalah Q barat doang sehingga 876 SMP per jam. Adapun kapasitas jenuh tiap fasenya itu atau SI itu dikali S0 ataupun arus jenuh dasar
itu dikali dalam kurung 2 ditambah 3 sehingga didapatkan arus kapasitas jenuh tiap fase pada S1-nya itu didapatkan 9.000 SMP per jam sehingga S2-nya itu 1.800 SMP per jam. Oke, saat selanjutnya kita lanjut ke waktu siklus optimum. Nah, waktu siklus optimum ini adalah eh, didapatkannya itu rumus berupa C C sama dengan 1,5 dikali L ditambah 5 dibagi 1 dikurangi. Eh, di sini kita menjumlahkan arus per fase dengan kapasitas jenuh per fasenya itu berdasarkan jumlah lajur. Yang mana kita akan menemukan rasio jenuhnya itu dengan Y, lalu dijumlahkan menjadi Y total. Sehingga tadi didapatkanlah eh, Y total kita itu sebesar 0,87 dengan waktu kehilangan itu 8 detik. Di sini juga kita akan mengilu siklus optimum, yang dimana kita di sini sudah mendapatkan hasilnya itu 193,39 detik, di mana saya besarkan sini menjadi 144 detik. Di sini selanjutnya adalah waktu hijau efektif dibagi eh, di sini adalah waktu hijau efektif mana nilai rumusnya itu G dikali C dikurang L didapatkan hasil 115,39 detik. Itu menghitung nilai total hijau efektifnya. Selanjutnya, kita akan hitung distribusinya eh, dengan rumus G1 itu dibagi Y1 dibagi Y total dikali G. Sehingga didapatkan untuk G1 itu sebesar 50,26 detik. Sehingga G2-nya itu 65,13 detik. Nah, hijau efektif ini dibagi proporsionalnya terhadap rasio jenuh fase 1 itu mendapatkan 50,3 detik. Pada fase 2 itu mendapatkan 65,13 detik, di mana derajat kejenuhan untuk kedua fase ini hampir sama, sekitar 0,92, artinya kondisinya cukup nyaris jenuh. Selanjutnya, yaitu kita masuk pada derajat kejenuhan, yaitu nilai X. Oke, di sini ada rumusnya yaitu Q1 besar. Q1 besar itu bagi dengan S1 dikali G1 dibagi nilai C. Nah, ini untuk X1-nya itu didapatkan 0,9220 dan X2-nya itu 0,9220. Karena mendapatkan hasil yang sama dan tundaan yang sama-sama besar, ya, itu maka untuk pada selanjutnya itu pada perhitungan tundaan rata-rata itu rumusnya D itu 0,5 dikali C dalam kurung 1 dikurang G dibagi C pangkat 2
dibagi 1 dikurang Y. Nah, pada fasa itu didapatkan 157,29 detik per kendaraan, sehingga fase 2 itu didapatkan 99,83 detik per kendaraan. Sehingga dihitung jumlah tundaan rata-rata gabungan atau di rata-rata itu Q1 dikali D1 ditambah Q2 dikali Q2 dibagi Q1 ditambah Q2. Sehingga didapatkan tundaan rata-ratanya itu 138,80 detik per kendaraan. Nah, terakhir di sini adalah kita akan menghitung panjang antriannya, di mana ini ada menghitung dua perhitungan seperti Q akhirnya, dan di mana rumus Q akhirnya itu Q dikali C dikurangi dibagi 3.600, dan Q rata-ratanya itu sama dengan Q akhir dibagi 2. Pada fase 1 untuk Q akhirnya itu didapatkan 68,66 kendaraan, sehingga Q1 rata-rata itu didapatkan 34,33 kendaraan, dan fase 2 Q2 akhirnya itu didapatkan 14,18 kendaraan, sehingga Q2 rata-rata itu didapatkan 7,09 kendaraan. Nah, baik Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari hasil perhitungan saya. Kurang lebih mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahannya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.